Saudara, apakah Anda termasuk pebisnis yang gelisah memantau bagaimana kondisi politik akhir-akhir ini, termasuk bagaimana juga melihat nanti hasil dari pesta demokrasi yang dipenuhi berbagai isu dan 2 hari lagi juga adalah pengumumannya. Betul, dan bagaimana Anda tentu saja bisnis harus tetap berjalan, mengambil keputusan di tengah kondisi ini ya. Mungkin kondisi krisis, mungkin ada yang beberapa membaca begitu. Nah, sudah ada di studio kami pelatih kesuksesan nomor 1 versi majalah marketing, Pak Tung Desem Waringin. Selamat pagi Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Dahsyat Pak Tung. Jadi mendekati tanggal 22, mungkin saja banyak yang mulai gelisah. Walaupun tadi sudah kita dengar sendiri dari pihak kepolisian, dari BIN dan juga Bu Sini mengatakan sebenarnya tidak perlu gelisah gitu. Tapi namanya bisnis itu kan bukan masalahnya gelisah buat diri saya, tapi kondisinya gimana, fundamental ini kan mempengaruhi juga bisnis. Bagaimana saya bisa membuat keputusan dalam, ya mungkin ada sedikit kegelisahan saya ini. Jadi manusia itu mengambil keputusan itu biasanya karena otaknya yang berfungsi sebelah mana. Kalau yang berfungsi adalah otak mamalia ataupun otak reptil kita, itunya maunya fight, or run gitu ya. Kalau sudah tidak bisa run, freeze, membeku gitu ya. Diam di tempat. Ya hibernasi. Gitu. Hibernasi, pura-pura mati lah itu lah. Pura-pura mati. Nah, banyak orang yang seperti ini hari ini gitu ya. Jadi tentu saja kalau kita menggunakan otak modern, prefrontal cortex itu yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang kan sangat-sangat reaktif. Nah, untuk kita berpikir, kalau kita bilang krisis itu apa sih? Krisis itu definisinya adalah situasinya bahaya besar dan waktunya mepet. Bahaya besar, bahayanya besar, waktunya mepet sekali. Jadi Anda harus mau fight or flight aja ya, itu tadi. Ya kalau sudah pasrah ya membeku gitu. Itulah reaksi mamalia kita menghadapi krisis. Tetapi sebagai manusia yang dikaruniai otak modern atau prefrontal cortex, jadi nomor 1 kita harus pastikan apakah betul itu krisis atau tidak gitu ya. Masih ada waktu yang cukup panjang atau memang tidak ada waktu. Kemudian bahayanya besar sungguh atau tidak. Jadi semua diverifikasi lagi. Jadi verifikasi dulu. Karena kalau otak mamalia itu dia pakai perasaan. Dan kalau pakai perasaan itu bahasanya di dalam bisnis gitu ya, mahal, murah, menakutkan, wah ini menyenangkan, kelihatannya peluang. Jadi tidak ada fakta, tidak ada angka, kita ambil keputusan. Akibatnya kita seringkali salah dalam mengambil keputusan karena kita anggap krisis, padahal belum tentu. Mahal, berarti kan sudah krisis toh. Bahaya, berarti kan krisis toh. Lalu gimana caranya kita bisa tahu, oh ini akan krisis begitu Pak? Ya, jadi kita tahu bahwa tadi ya, jadi semuanya itu harus ada parameternya. Mahal tuh parameternya apa, murah itu apa gitu. Jadi ada ukurannya. Dan ukurannya itu, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita mau memeriksa sesuatu hal itu tadi, ini beritanya kapan terlebih dahulu gitu ya. Kadang beritanya udah lama, sudah tidak cocok gitu. Angkanya kapan? Gambar kerusuhan ternyata gambar tahun sekian. Tahun kapan gitu ya. Terus bilang Indonesia tidak memberikan support untuk misalnya dana untuk IT misalnya. Ternyata itu tahun berapa. Itu kan kesalahannya karena masalah waktu. Jadi satu data itu sebetulnya bukan fakta, bukan pikiran otak modern. Satu data bisa jadi emosional. Loh ini betul loh, ini ada yang huru-hara. Apalagi ditambah dengan mungkin omongan-omongan dari pihak lo, ini meyakinkan lah. Loh ini sudah ada pergerakan loh, loh ini ada yang datang loh, lah kan gitu. Jadi kapan dulu? Kapan? Yang kedua sumbernya. Sumbernya bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, satu yang namanya kalau kita bilang itu perbandingannya. Maksudnya perbandingannya. Jadi berapa yang datang gitu ya, terus polisinya berapa, tentaranya berapa. Kalau menurut saya secara pribadi saat-saat seperti ini, ketika sebetulnya aparat pemerintah ini masih kompak, Indonesia masih kuat. Ini maksudnya Polri dan TNI kan ya sudah kompak. Itu kalau 98 kan tidak kompak, gitu. Pada waktu itu entah kemana gitu, siapa dan siapa kita tidak pernah ngerti gitu ya. Tapi dalam hal ini sekarang in one hand. Kalau in one hand, ya mestinya baik-baik saja. Gitu. Jadi membandingkan antara kekhawatiran kita sama fakta-fakta yang ada. Jangan sampai kekhawatiran kita tuh menggelembung besar, padahal fakta-faktanya nggak demikian gitu ya. Jadi satu angka itu harus diperbandingkan juga. Loh ini sudah ada satu pergerakan, loh iya ada gitu ya. Tapi lihat dulu pergerakan tentaranya dan polisinya seperti apa. Kok aman kok gitu ya. Tidak. Ya memang tadi apakah terus dengan demikian kita harus istilahnya bahasa Jawanya jarak itu apa ya bahasa Jepangnya? Tapi kan gini, Pak, beberapa mungkin rekan-rekan juga ya Timothy ya. Saat ini adalah belakangan adalah oke kita harus persediaan di rumah misalnya stok makanan dan atau mungkin juga ada opsi misalnya untuk kita buru-buru pergi gitu itu. Ya, untuk kan bisnis bahkan saya harus tutup, saya harus menjual saat ini dan lain-lain. Kalau sampai itu namanya otak mamalia kita itu namanya paranoid. Kita harus tahu. Jadi paranoid itu bersikap berlebih-lebihan. Kemudian dan itu tidak boleh ya Pak. Yang kedua tadi katastropik. Itu otak mamalia kita
bunuh atau dibunuh. Iya. Itu katastrofi. Mati-mati deh gitu istilahnya. Nah, kalau ambil keputusannya seperti itu, bisa kebayang kalau istilahnya pemimpin-pemimpin kita katastrofik dan paranoid, misalnya Kim Jong Un lawan Donald Trump. Wes paranoid, kemudian wakilnya mau serang duluan, apa yang terjadi? Nuklir-nukliran negara ini entah kemana, gitu, dunia entah kemana. Jadi kita butuh memang pemimpin yang asertif, yang kalem, yang fokus untuk jangka panjang, yang betul-betul mengandalkan otak modern untuk mengambil keputusan. Berdasarkan emosi, berdasarkan begini, wah itu bisa negara berantakan gitu ya. Jadi mengambil keputusan di tengah kondisi ini memang butuh kesabarannya lebih gitu ya. Karena itu tadi butuh waktu untuk melakukan verifikasi tadi, membandingkan tadi, melihat detailnya gitu. Contohnya kalau di dalam kehidupan bisnis misalnya, mahal, sebentar. Mahal itu berapa gitu kan? Kita cek dulu dong angkanya. Ini yang ketiga, angkanya berapa dan kita bandingkan. Bangun kolam renang, saya punya satu hari bangun apartemen dengan kolam renang tertinggi di Indonesia gitu ya, pada waktu di Semarang. Partner saya bilang mahal. Saya bilang mahal itu berapa? Mahal itu bahasa perasaan, otak mamalia. Berapa dulu angkanya? Misal 1 miliar Pak. Loh, harus diperbandingkan dulu. Loh, kalau bangun di bawah 200 juta Pak. Berarti mah tunggu dulu. Anda betul bandingkan di atas dengan gini. Tapi kalau dibandingkan dengan yang keempat, pembaginya apa? Faktor pembaginya berapa? Contohnya, pada waktu kolam renang 1 miliar, pembaginya itu 500 apartemen. Pilih mana? Harga 400 juta, apartemennya biasa-biasa saja seperti apartemen orang lain, atau 402 juta. 1 miliar kan dibagi 500, 2 jutaan tuh. Jadi 402 juta tapi dapat apartemen yang ada kolam renang di udara, di langit, yang seperti Marina Bay Sands. Pilih mana? 400 atau 402 juta? Yang lebih bagus dong ya pasti. Dan 2 juta bisa dapat 30 tahun loh. 40 tahun selama gedungnya tidak dirubuhin kan masih milik Anda kolam renang bersama. Nah ini yang nomor 4 itu harus ada pembaginya apa. Jadi di dalam bisnis kita pembaginya apa. Dan kemudian yang kelima, penting tidak penting. Jadi diaplikasikannya untuk sekarang-sekarang ini adalah penting untuk tidak terhasut juga dari ajakan atau mungkin pengaruh-pengaruh dari omongan-omongan luar juga ya, untuk kita tetap punya pendirian sendiri begitu. Kalau Indonesia aman, bisnis tetap jalan lancar. Lah malah yang bagi saya yang tidak aman itu yang kalau mereka demo tadi. Karena kan sudah ditangkap, ini ada beberapa yang ditangkap, kepengin ngebom temennya sendiri pada waktu yang demo. Maksudnya supaya rusuh, supaya yang dituduh adalah pemerintah. Pemerintah kan menegaskan kita tidak bawa senjata karena takutnya ada sniper yang nembak mengatasnamakan peluru tajam sudah tidak ada. Nah itu jadi kalau ada kerusuhan ya berarti dari pihak siapa? Pihak yang memang membuat kerusuhan. Tapi dalam hal ini jadi malah yang datang untuk demo-demo itu malah dalam kondisi bahaya, bisa dikorbankan oleh temannya sendiri kan. Iya, ini maksudnya sesama warga Indonesia begitu ya. Nah kan sama-sama kan tidak seru kan gitu. Tapi kita di dalam satu sudut, misalnya kita adalah bisnismen, kita tidak perlu paranoid, tidak perlu katastrofik, apalagi yang tadi. Saya punya, ya ada juga teman, wes jual aja semua deh. Wah, lu belum apa-apa sudah katastrofik, kabur. Wah, ya. Karena semuanya baik-baik aja, ujung-ujungnya baik-baik aja gitu. Malah sebetulnya kalau terjadi apa itu malah jadi peluang loh. Nanti itu kayaknya ada sesi khusus ya. Selengkapnya Pak Tung bisa dengarkan di Smart FM Pak Tung ya. Yes, Smart FM besok tiap hari Selasa jam 7 gitu ya. Jam 7 pagi. Baik. Terima kasih banyak. Pak Tung sudah berbagi bersama kami di pagi hari ini dan bersama kami